Kita kasih contoh ya, center child body, kita pakai body di sini, center child, kita kasih teks lah di sini. Nah, teksnya di sini halo semuanya. Oke, kita di sini mau pakai cons katanya. Oke. Kalau udah, kita coba tes ya. Buat di debugging kita pakai run without debugging. Kita akan running si splash screen untuk yang udah setup tadi segala macam lah, kata pengeditan segala macamnya. Tapi di sini nggak ada pemerintahan tuh, the Hexcolor deprecated version. Ini udah deprecated nih, cuma apa deh, kita coba nanti cari lagi yang pengganti si Hexcolor ini. Oke, sembari nungguin, di sini mungkin simple aja sih, di Flutternya untuk pertama-tama nggak cukup rumit sih kalau menurut gue, jadi masih bisa diikutin step by stepnya. Tadi untuk setupnya dan segala macamnya, buat gue ini udah kayak yang bisa dibilang template standar lah untuk bikin mobile apps kekinian, yang kira-kira nanti untuk seterusnya dalam cakupan yang sedang dan besar itu enak dalam maintenance. Oke, kita sambil nunggu aja dulu, santai aja dulu. Kita cek di sini. Ini beneran error nih, no safety guys, dia nggak bisa jalan nih karena udah pada deprecated ternyata. Kita coba cek dulu. Oke, caranya kayak gini ternyata. Menu file, preference, setting, file, preference, setting, kita cari Flutter, run additional layer case. Oke, add item, kita tambahin di sini kosong. Oke, kita oke. Sip. Sekarang kita running lagi. Iya benar ya, memang harus pakai di sini ternyata guys. Kita coba di sini tambahin juga launch JSON.
Oh bisa nih, udah jalan kok. Ini memang butuh makan waktu sih ya, cuman nggak tahu nanti gue bisa sempet dipercepat apa enggak. Cuma kalau nggak bisa sempet dipercepat, kalian aja percepat sendiri nanti. Kita tuh berada berkat ya. Oh, untuk share preferensinya juga deprecated, ternyata register pelajaran as deprecated. Deprecated semua guys. Tujuh bulan, 6 bulan, 9 bulan buat Windows. 2 bulan. Ini untuk RX Dart, ini untuk native 9 bulan tapi dia. Oh ini jalan. Nah ini yang like ya, kalau misalnya kita ganti nanti yang di time providernya jadi ke true. Oh di sini kita ganti yang true. Oke, kita coba tes, kita coba refresh. Nah di sini keganti nih, kelihatan kan untuk tema. Jadi nanti perubahan-perubahannya bakal ada di load preference gitu. Jadi untuk sekarang kan anggapanlah bahwasannya user itu mengganti tema di dalam halaman dashboard misalkan kayak gitulah ya. Terus dia close nih aplikasi, itu hilang aplikasinya. Nah terus dia masuk lagi gitu. Nah di save ini dia udah ngeset nih, set bulan gitu. Jadi makanya jadi di set sama dia, kalau true ya true, kalau misalkan false ya dia bakal false kayak gitu. Jadi nanti kelihatannya tuh jelas pada saat keluar masuk aplikasi. Tapi kalau misalkan masih di dalam aplikasi, yang mana yang dijalanin gitu. Nah yang dijalanin itu adalah yang di sini gitu. Pada saat di dalam aplikasinya tanpa keluar aplikasi, dia bakal merubah di sini gitu. Oke, jelasan nanti di mana kita coba tampilin di sini nih. Contoh ya, Flutter switch button. Nah kita ambil aja dulu contohnya untuk switch button. Pakainya apa di sini? Yang simple aja lah. Oh sorry, kita bikin gini full stroke
false. Oke. switch button btn switch. Nah, oke. Invalid cons. Oke, kita pakai di value sini. Kalau kita cek dia bool bla bla bla, sama. On change cons. Kita coba tes dulu ya untuk si switchnya. Oh, di sini ternyata salah consnya. Nah, di sini kita bisa cek nih. Kalau misalnya kita save ya perubahannya. Nah, ini kan ada di sini nih. Kelihatan banget tuh. True false gitu. Untuk si apa namanya? Si buttonnya. Nah, sekarang pertanyaan adalah gimana kalau misalnya seandainya gitu si button ini kita pakai di sebuah halaman di mana nanti fungsi halamannya adalah untuk kita ganti si apa namanya si tema gitu. Nah, itu kira-kira gimana sih gitu kalau misalkan nanti kita harus gonta-ganti tema dan segala macamnya gitu tuh. Jelasan nanti sebenarnya ada di indeks sih, cuma nanti gue coba bakal jelasin lagi ke kalian. Cuma nanti kita bakal di center sini di switch kita bakal pakai widget di sini. Kita coba cek lagi di sini. Tadi tuh kita pakai consumer dan provider builder. Oke. Nah, ini berarti nanti kita taruh di sini. Salah, kita nggak di sini, kita taruhnya di atas. Consumer dan provider. Oke, kita builder. Oke, nah di sini kita kasih return. Oke, return si scaffold. Nah, kalau udah kita tinggal panggil asset di sini temp provider notifier. Oke, kita kasih juga di sini pakai kolom lah ya. Kolom, oh nggak usah, kita nggak apa-apa, kita nggak usah kolom. Nah, di sini nantinya kita cuma tinggal panggil si change themes ini ya. Jadi kita cuma tinggal panggil change themes. Notifier change themes. Nah, kita pakai white. Terus di sini kita tinggal panggil btn switch sama dengan value. Oke, kita refresh dulu. Nah, kelihatan kan? Ini perubahan-perubahan nanti di tema, dan ini pun nanti akan mengikuti seluruh
layar pada semua screen kayak gitu. Asalkan nanti ya ini teman-teman kalau untuk melakukan perubahannya gitu, contoh misalkan ini halaman home lah ya, teman-teman menaruh si button switch ini di halaman home gitu, maka nanti teman-teman bakal bungkus dengan consumer, the value-nya adalah time provider, untuk bisa memanggil Jenkins gitu. Nah, cuman untuk di halaman-halaman lain gitu, teman-teman bisa langsung pakai scaffold aja, asalkan dengan syarat pada background colornya itu teman-teman setup value-nya itu adalah tema berdasarkan background color kayak gitu. Nah, ini untuk sampel bahwasanya tema yang kita inginkan itu udah jadi. Nah, selanjutnya apa? Ya udah, selanjutnya kita coba tinggal bikin yang sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah itu adalah si splash screen. Oke, kita bakal hapus lagi, ini tadi sampel aja, kita bakal hapus lagi, kita nggak usah dihapus, kita ambil aja yang ini. Oke, kita paste di sini. Nah, ini kita hapus dulu, nggak kepake. Begitu juga dengan si switchnya. Oke, biarin kayak gini dulu. Nah, sekarang kita tinggal setup si splash screennya. Di splash screen mungkin nanti kita bakal pakai center ya, karena kan ada di tengah-tengah di sini. Gue mungkin bakal pakai teks dulu karena gue nggak ada gambar. Kecil kolom, di kolomnya gue pakai main aksis, center, aksis, cross aksis juga center. Nah, terus di childrennya nanti mungkin gue bakal pakai teks ya kali. Di sini teksnya Angel. Oh, kalau gitu gue nggak perlu pakai ini sebenarnya. Gue bisa langsung ke sini aja. Nah, sip. Di sini nanti mungkin gue perlu setup terkait styling di text style. Ada font, ini kemana-mana sih. Ada font weight-nya, gue kasih 600 ya 700 lah ya. Terus font size-nya gue kasih mungkin di angka 25 lah ya. Terus untuk colornya mungkin pada biru apa gimana kali ya, ada biru kali ya. Oke, gue coba copy dulu di sini yang umum. Apa gue asal dulu. Oke. Nah, kalau udah di sini, ini untuk isiannya dari si splash screen-nya. Kalau udah, gue cuma tinggal bikin sebuah function baru di luar. Gue kasih nama star kali ya, star splash screen. Oke, di sini return kasih timer. Oke, durasi. Oke, gue pakai durasi dalam second 2 detik kali apa 3 detik ya, 3 detik lah ya. Kita callbacknya function berarti kita pakai asinkron async. Oke, ini kita tutup dulu.
Kita balik lagi. Nah, di sini kita cek nih if mounted. Nah, cuma kan di sini error ya, berarti kita tinggal pakai init state. Init state-nya kita panggil start splash screen. Oke. Oh, sorry guys. Init state dia error karena kita taruhnya di sini. Harusnya si init state kita taruhnya di sini. Nah, termasuk si ini juga. Nah, sip. Oke. If mounted artinya halaman selesai di generate, artinya halaman di generate dan ditampilin gitu. Kalau halaman ditampilin kata dia, kita kasih perintah lagi var navigasi. Kita bikin dulu navigasi untuk nanti pindah-pindah halaman. Navigator of konteks. Nah, kita kasih root navigator sebagai root navigator. Oke, kita kasih true. Terus oh ya, kita kan ingat ya tadi kemarin tuh kita bikin out, bahwasanya outnya itu ada login dengan nilai token. Maka kita di sini bikin token buat nanti di save ya. Token set preference, kita bakal ngambil nilai si tokennya berdasarkan preference. Get string, kita kasih token. Oke, apa kita bikin gini dulu. Untuk si tokennya, oh dia error value type string. Oke, berarti kita kasih ini. Nah, kalau udah kita tinggal cek nih if token constant null. Kita ingat-ingat lagi tadi di sini di set preference kata dia tokennya get string null. Oke, kalau nggak ada nilainya null, maka kita constant sini null. Kalau misalnya di sini 0, ya berarti di sini nilainya juga harus 0, bukan 0. Gitu. Oke, karena gue situ setupnya 0, maka di sini juga 0. Katakan tadi gitu, balikannya kalau misalkan ini nggak dapat, ya nilainya adalah 0. Nah, di sini tinggal gue navigasiin ke halaman. Oke, gue bikin halaman dulu berarti. Untuk si outnya kita bikin folder baru out. Oke, terus kita bikin juga di sini view, jangan view layout lah ya, layout. Nah, di out defaultnya dia bakal lari ke login data. Oke, kita bikin di sini stw login. Oke, login. Terus di sini kita bikin lagi indeks lah. Ini nanti untuk pertama kali ya, setelah login berhasil dia lari ke indeks. Oke, kita kasih pembeda di sini center kecil text indeks. Kita kasih const dulu, kita paste di sini buat kasih pembeda. Kita kasih di sini login. Ini tanda pengenal aja dulu. Ini halaman login, ini halaman indeksnya. Setelah login lari ke sini. Nah, di sini ketika udah jadi, kita tinggal panggil void. Oke, karena kan dia nanti asinkron. Navigasi dot, nah push and remove until, nah until apa nih gitu. Nah, ini untuk perintah-perintah kayak gini bisa teman-teman baca nanti di dokumentasi
Flutternya yang resmi ada, jadi bisa dicek aja nanti kenapa harus pakai ini gitu, kenapa nggak push doang gitu. Nanti ada penjelasannya di Flutter resminya, kayaknya cukup panjang kalau dijelasin. Teman-teman ikutin aja dulu. Nah di sini kita panggil material page root. Nah buildernya konteks mana nih, kok dia nggak ada ya, konteks. Nah ini udah jadi konteks. Kalau misalkan dia null berarti dia harusnya pergi ke login, karena anggapannya dia belum login karena tokennya nggak ada gitu. Oke, kalau udah, tapi kalau misalkan tokennya itu ada artinya dia udah login, maka kita lariin dia ke index. Oke. Nah nyampe sini apalagi, ya udah nyampe sini kita tinggal tes. Oke, kita perlu ingat-ingat dulu, ini udah nggak penting lagi, buang. Kita perlu ingat dulu bahwasannya ini lagi udah jadi, splash screen udah jadi. Nanti kita cek, kata dia perintahnya kita setup timernya untuk si splash screen dengan durasinya 3 detik. Kita cek setelah halaman tergenerate gitu dan siap untuk ditampilkan, kita bikin sebuah variabel untuk nampung navigasi. Kenapa taruh di sini di luar, kenapa nggak langsung panggil aja kayak gini, langsung sambungin di sini, karena kita pakai sinkron gitu. Nah kita harus keluarin dulu variabel baru, terus kita ingat lagi di backend yang udah kita buat kemarin itu kita pakai token untuk loginnya, untuk autentikasinya kita pakai token. Maka kita sini langsung aja pasangkan untuk token, dimana variabel atau tipe data si token adalah string. Nah kita panggil nih set preference get string token gitu. Kenapa get string, kenapa nggak set string? Karena set stringnya nanti akan di set pada saat login. Button login diklik nanti bakal dia ngeset string kalau returnnya sukses gitu. Maka di sini di splash screen adalah informasinya get string gitu, menyimpan ngambil si string tokennya. Key-nya ada. Nah kita cek kalau misalkan token itu nilainya sama dengan 0, kata dia gitu. Nah dia jalan ini yang ini, dimana push and remove until itu adalah kita ngedirect lah, bisa dibilang kita pergi ke halaman tersebut dan semua historinya akan dihapus gitu. Jadi ketika back dia langsung close aplikasi kayak gitu. Kita panggil ini makanya push and remove until. Nah kemana, ke halaman login gitu. Tapi kalau misalkan ternyata token itu tidak sama dengan 0, artinya dia sudah login gitu dan belum logout, nah dia akan langsung secara otomatis pergi ke halaman index gitu. Nah kita coba tes. Nah dia pergi ke halaman login. Oke kita coba cek dulu ya, ini jelek ternyata. Kita cari dulu next color blue, aqua, baby blue, azure, ini aja deh. Oke, time provider juga kita ganti yang oke. Kita hapus dulu ya guys si apa namanya, si set reference-nya, karena udah ke setup si temanya dark jadi nggak bisa hapus, nggak bisa hilang. Kita hilangkan dulu set ref, set ref, remove apa sih di sini, change themes, set reference, bulan get string. Oh sorry, gue belum ada remove ya untuk si splash screen-nya. Harusnya di splash screen gue punya remove, biar nanti kayak kasus ini, dimana sebelumnya kan gue udah otak-atik pakai tema dark ya, jadi di sini secara otomatis dia akan tersetup dark terus kecuali gue ganti ke light.
Nah, biar gantinya ya udah, gue tinggal bikin sebuah variabel lagi baru di sini untuk clearing. Clear data set. Oke, kita bikin di sini static clearing. Oke, sorry, clearing tulisannya clearing. Gue tinggal panggil var sorry, kalau clearing di sini gue tinggal setup aja set preference set pref dot clear. Nah, sip. Oh, sebentar, gua kok merah. Oh, sorry, maaf guys, gua pakainya yang kurung siku ternyata. Nah, sip. Gua coba panggil dulu di sini set pref clearing. Oke, gua coba jalan yang ulang dulu biar dia sampai ke clear ya. Ya, 2 kali. Oke, gua jalanin, gua tutup lagi, baru gua jalanin dia berjadi like. Nah, ini kelihatan nih. Nah, dia bakal manggil. Oke, nggak ada ternyata gitu. Nah, color di sini untuk blue-nya nggak kelihatan. Gue mau nampilin juga nih biar agak enak nanti di kalian tampilnya. Cian ini jelek bos. Kalau Cian, nah ini kali ya blue biar terang. Nah, oke, kita coba running di sini. Nah, ini muncul. Nah, dia splash screen 3 detik. Nah, dia langsung lari ke login. Kenapa? Karena dia nggak ada si token tuh. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita setup aja si token kayak gitu? Bisa. Kita panggil white set pref set string token. Kita value ya, ini token. Nah, anggapannya bahwasanya ketika dia manggil, dia udah punya token nih gitu. Berarti kan dia nggak nol tuh, dia nggak ke login, tapi dia ke index. Nah, kita cek apakah berhasil atau enggak. Kita coba running. Oke. Nah, dia generate si string, ngecek, oke, ada. Nah, dia langsung lari ke index. Itu artinya ketika tokennya itu nilainya tidak sama dengan 0, dia lari ke indeks. Tapi kalau sama dengan 0, dia lari ke login. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau kita hapus gimana? Ya udah, dia secara otomatis bakal tetap lari ke indeks gitu. Karena tadi dari awal kita udah set si set preference. Refresh lagi. Nah, dia tetap lari ke indeks gitu. Karena tokennya udah di-save ke memori si handphonenya untuk aplikasi tersebut. Kayak gitu. Ini kita clear dulu karena kita nggak penting yang ini. Oke, kita hapus lagi, kita running lagi karena masih di indeks pastinya kan, masih di indeks, belum ke refresh full. Oke, nah udah login. Sekarang kita tinggal lari ke halaman login. Oke, nah mungkin kira-kira untuk sekarang itu aja dulu di sisi mobile apps-nya. Di setup library yang dibutuhin apa, terus kita udah tadi bikin source-nya kira-kira butuhnya apa, tema udah kita setup untuk nanti alat tempur kita nih pada saat ngedesain UI-nya udah ada. Terus juga nanti kita mungkin nextnya bakal masukin beberapa tema-tema kayak gini. Nextnya mungkin gue juga bakal coba nyari color yang sesuai sama aplikasi gue nanti. Colornya butuh apa aja untuk yang dark atau untuk yang light juga gitu. Terus sama kita juga udah setup tadi set preference, tema,
variabel, cara masang ke mainnya gimana, terus penyesuaian rootsnya juga gimana. Kita udah pasang. Nanti mungkin kita juga bakal pasang navigasi untuk setup Cydio. Nanti nextnya kita juga bakal setup Cydio. Cuman fokusnya kita bakal lari ke login dulu, designing si UI login gitu. Ini juga bakal tetap lumayan bakal terus berlanjut gitu. Jadi makanya buat kalian tetap terus ikutin keseruannya. Mungkin nanti kita bakal ketemu lagi kali ya. Oke, gue cukupin sampai sekian dulu. Bye bye.